Ya, selamat pagi anak-anak. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Semoga kalian tetap sehat di rumah, tetap gunakan prokes supaya tetap terhindar dari mara bahaya. Untuk hari ini pembelajaran kita sudah lanjut menjadi bab 2. Sedikit koreksi mengenai pembelajaran kita minggu lalu, yaitu tentang melengkapi gagasan pokok dan gagasan penjelas. Ya, Ibu sudah melihat pekerjaan kalian, sudah bagus. Tetapi kan Ibu menyuruh untuk menentukan jenis paragraf yang kalian analisis itu apakah paragraf deduktif atau induktif. Ada beberapa anak memang yang tidak mengerjakan, tapi tetap saya nilai bagus saya buat. Kemarin sudah kita pelajari mengenai paragraf deduktif. Kembali mengingatkan saja, yaitu deduktif itu bahwa gagasan utama ada di awal paragraf, kemudian diakhiri dengan kalimat-kalimat penjelas. Kebalikannya yaitu yang dikatakan dengan paragraf induktif. Pertama diawali dengan penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat atau yang dikatakan dengan ide pokok yang ditandai dengan kata oleh sebab itu, dan, maka, dan sebagainya. Kemudian untuk paragraf deduktif induktif itu ada campuran. Pada pelajaran kita kemarin belum sampai ke sana. Dan paragraf deskriptif naratif, suatu saat nanti kita akan coba jenis paragraf tersebut. Jadi yang jelas di dalam pada pembelajaran kita yang kemarin itu baru pada paragraf deduktif dan induktif. Oke, semangat ya anak-anak. Sekarang kita mau ke pelajaran yang baru di bab 2, yaitu mengenai menginterpretasi makna dalam teks eksposisi. Ya, eksposisi pengertiannya dari expose, membuka. Jadi eksposisi itu sifatnya menjelaskan, melaporkan suatu objek yang dilihat, kemudian dilihat kira-kira apa yang tertera di dalam eksposisi tersebut. Untuk menatakan itu adalah yang pasti itu ada 5W1H. Nanti kalau misalnya ada teksnya, kita boleh uji kebenarannya itu fakta atau tidak. Nah, di dalam menginterpretasi makna dalam teks eksposisi, kita melihat di sini ya, menginterpretasi makna dalam teks eksposisi, kita setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu mengidentifikasi tesis, argumentasi, rekomendasi dalam eksposisi. Maksudnya di sini kalau kita mau memberikan sebuah teks eksposisi, misalnya tentang lingkungan hidup, tentang narkoba, tentang generasi penerus, kita akan bisa melihat identifikasinya dari teks itu. Pertama tentang tesisnya. Tesis itu adalah pernyataan pendapat yang mengawali di dalam teks tersebut. Ya, bisa berupa pembuka namanya ya. Kemudian setelah kita menentukan di dalam teks itu, kita sudah membuat teks misalnya. Nah, kita sudah menentukan tesisnya tadi, yaitu pembuka yang dikatakan pernyataan pendapatnya, kita bisa melihat argumentasinya. Argumen yaitu pemberian pendapat. Kita memberikan pendapat-pendapat yang bisa dibuktikan kebenarannya dengan memberikan contoh-contoh sesuai dengan teks yang kita buat. Kemudian yang ketiga ada rekomendasi atau yang dikatakan dengan penegasan ulang. Ini ditegaskan kembali, mungkin ya ditekankan kembali tentang apa yang disampaikan di dalam teks tersebut. Sampai situ ya, seperti contoh ya. Kita berikan sebuah contoh tentang bahaya narkoba. Kalau di buku kita sudah ada contohnya. Narkoba adalah pembunuh berdarah dingin. Ya, kalau dikatakan pembunuh berdarah dingin, itu narkoba merupakan zat yang dapat mengakibatkan rasa kecanduan sehingga penggunanya akan terus berusaha untuk mendapatkannya. Kini narkoba sudah meracuni banyak warga Indonesia akibat kurangnya perhatian orang tua, bahkan karena kurangnya pengawasan orang tua, dan juga karena pergaulan bebas. Nah, itu bisa merupakan pengantar di dalam bahaya narkoba. Jadi narkoba itu sangat berbahaya karena bisa meracuni generasi penerus. Kemudian kita bisa melihat argumennya, pendapat-pendapat kita tentang narkoba. Orang yang kecanduan narkoba cenderung akan terus ingin mendapatkannya, sehingga si pecandu bisa melakukan aksi kejahatan apa saja. Jadi orang yang sudah tercandu narkoba, dia akan mendapatkannya dengan cara apapun, mungkin dengan merampok dan lain sebagainya.
Kalau dia tidak mendapatkannya, dia akan memotong tangannya dan menghisap darahnya kembali. Itu menandakan bahwa dia sudah kecanduan. Bahaya. Jauhkannya, jangan sampai pernah coba-coba anak-anak ya. Pokoknya dimulai dengan hal-hal yang sepele, tetap kita tingkatkan keimanan kita. Kemudian setelah kita memberikan pembuktian tadi bahwa orang yang sudah candu narkoba bisa akan menyayat tangannya, itu pembuktian banyak. Sehingga kalau kita melihat orang-orang yang bekas narkoba, dia ada tangannya terpotong-potong, itu bekasnya karena waktu katanya dia tidak punya uang, dia akan kembali menghisap darahnya sehingga seakan-akan dia fly lagi. Nah, itu jenis argumentasi atau pemberian pendapat kita. Pendapatnya lagi bahwa sudah 7.000 siswa yang sudah tercemari oleh narkoba di Indonesia. Ya, mungkin itu SMP atau SMA atau mahasiswa. Kebanyakan adalah mahasiswa, mungkin karena stres atau pergaulannya terlalu bebas. Kemudian di dalam setelah argumentasi kita melihat adanya yang dikatakan dengan rekomendasi, yaitu penegasan ulang. Narkoba harus diberantas. Kita tegaskan kembali, narkoba harus diberantas agar generasi penerus bangsa dapat menjadi generasi yang maju, berprestasi. Jika dibiarkan, menyebabkan tingginya angka kriminalitas. Kalau kita mau melihat narkoba ini sebenarnya sudah berat hukumannya, yaitu ada hukuman mati. Bahkan beberapa orang, hampir dalam setiap tahun kita melihat ada hukuman mati bagi orang-orang yang pengedar narkoba, yang mungkin ada ukurannya mulai dari 500 gram mungkin sudah masuk. Bahkan orang-orang luar yang masuk menyelundupkan narkoba ke negara kita itu kurang tahu bagaimana caranya, begitu ketatnya, tapi kok masih bisa masuk begitu ya. Ini satu contoh yang kita buat di dalam teks eksposisi, yaitu mengenai bahaya narkoba. Kemudian yang kedua, kita lihat di sini, setelah tadi kita sudah bisa mengidentifikasi teks eksposisi dari tesis, argumentasi, rekomendasi, sudah jelas ya. Ibu sudah berikan contoh tentang narkoba. Narkoba adalah pembunuh berdarah dingin. Itu bisa merupakan pernyataan pendapat kita untuk teruskan dengan argumentasi dan rekomendasi. Kemudian fakta dan opini, ya. Fakta itu adalah yang dikatakan di sini bersifat objektif, itu dapat dibuktikan kebenarannya, ya. Kemudian memang benar-benar ada. Kalau dikatakan sudah 7.000 kena narkoba di Indonesia, itu kita adalah faktanya. Kemudian di sini ada opini bersifat subjektif, yaitu berupa pendapat, pemikiran dan keinginan. Itu hanya angan-angan saja atau pendapat kita. Oh, contohnya saya berikan. Sore ini mungkin akan hujan deras di Bandar Lampung. Nah, itu kata mungkin, itu menyatakan pendapat saya dan tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Itulah opini. Jadi opini ditandai dengan kata kira-kira, sebaiknya. Nah, itu adalah pendapat yang dibuktikan dengan opini. Tidak bisa dibuktikan kebenaran, tapi hanya berupa keinginan, perasaan, dan pendapat kita. Kira-kira bagaimana? Jadi kalau dia fakta itu benar-benar ada, dapat dibuktikan kebenarannya, bersifat objektif. Sedangkan yang dikatakan opini hanya bersifat pendapat saja, pemikiran dari seseorang saja yang dikatakan dengan opini. Oke, kita lihat di sini. Untuk tugas kalian, halaman 57, kalian kerjakan tentang pembangunan bencana lingkungan. Kemudian kerjakan tugas 1, 2, dan 3. Artinya setelah kalian membaca teks pembangunan dan bencana lingkungan ini, kalian mengerjakan apa itu tesisnya, apa itu argumentasinya, dan apa itu rekomendasi, seperti pada halaman 58. Kemudian untuk membedakan fakta dan opini, setelah kalian tadi sudah mengerti apa itu fakta, itu benar-benar ada, nyata, dapat dibuktikan kebenarannya, dan bersifat objektif, jadi itu umum. Kita lihat di sini pada halaman 58, ya, kalian membaca kembali pembangunan dan bencana lingkungan itu. Setelah kalian tadi mencari mana tesis, kemudian argumentasinya mana, rekomendasinya mana, kalian cari lagi apa kalimat fakta dan kalimat opini. Pasti ada opininya di sana. Karena di setiap suatu teks pasti ada yang nyata dan ada yang berupa pendapat. Itu saja kalian kerjakan untuk pertemuan kita yang sekali ini. Jadi kalian sudah mengerti bagaimana cara menginterpretasi sebuah eksposisi, yaitu dengan cara mengidentifikasi kita lihat dari segi tesisnya apa,
kemudian argumentasinya apa, rekomendasinya apa, kemudian kita mencari lagi kalimat fakta dan opini dalam teks tersebut. Saya pikir sudah cukup jelas. Kalau misalnya nanti belum jelas, kembali lagi lihat bagaimana video pembelajaran kita ini. Oke, kerjakan dengan baik, semangat, jangan bermalas-malas supaya nilai kalian nanti bagus di akhir tahun. Sampai jumpa, selamat pagi anak-anak.